Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anda dari Prodi Manajemen Reguler 2C. Di sini saya akan menjawab kuis dari jurnal konsep jual beli dalam Islam yang diampu oleh Pak Dadang Priyono SE MPA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama itu, jelaskan mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Dalam jurnal tersebut, Abdul Al-Rahman itu menjelaskan bahwa sebelum membahas jual beli dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, beliau itu menjelaskan mengenai definisi jual beli tersebut. Yang pertama itu menurut harfiah, yaitu jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut fukuah, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan harga. Pemahaman ini didasarkan pada firman Allah surah Yusuf ayat ke-20 yang artinya, dan jualah dengan harga. Dari komentarnya, Abdul Al-Rahman tersebut memasukkan pendapat ulama 4, baik yang sependapat maupun yang berseberangan. Jadi kayak Abdul Al-Rahman ini itu penengah dari para ulama tersebut. Jadi di dalam 4 ulama tersebut itu berbeda pendapat, namun beliau Abdul Al-Rahman ini menjadi penengah untuk keempat ulama tersebut. Nah, yang pertanyaan kedua itu, jelaskan hukum jual beli. Jadi pada artikel ini dalam karyanya Abdul Al-Rahman ini mengatakan bahwa hukum jual beli itu bersifat kondisional, yaitu bisa mubah, wajib, sunnah, atau juga bisa haram. Namun dalam hukum yang dasarnya itu jual beli adalah mubah, tapi bisa jatuh ke makruh, sunnah, wajib, atau haram, itu tergantung dari latar belakangnya. Sementara di sini ada argumen dari Abdul Al-Rahman itu tentang wajib jual beli. Jika penjual dan pembeli itu didasarkan untuk kelangsungan hidupnya, misalkan seseorang harus menjual dan membeli untuk kehidupan sehari-harinya. Dan di sini juga Abdul Ar-Rahman itu menjelaskan, selain dengan membangun argumen dengan logika tersebut, juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Adapun jual beli menjadi sunnah jika seseorang bersumpah untuk menjual suatu barang dan tidak membuat bahaya terhadap dirinya, maka hukumnya itu adalah sunnah. Namun di sini juga bisa makruh jika yang diperjualbelikan barangnya juga makruh, dan bisa haram itu juga jika diperjualbelikannya juga haram. Nah, yang pertanyaan ketiga ini yaitu jelaskan rukun jual beli. Dalam artikel tersebut, Abdul Al-Rahman itu dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada sighat, akid, makut alai. Nah, jumlah itu dipahami olehnya karena setiap satu rukun itu pada dasarnya ada 2. Misalnya gini, sighat di dalam sighat kata ini ada 2, yaitu ijab dan qabul. Demikian juga dengan akid, orang yang akad itu ada penjual dan juga pembeli. Di sini juga ada makud alai, orang yang diperjualbelikan, di dalamnya juga ada 2, yaitu pemberi dan juga penerima. Nah, dalam pertanyaan keempat ini, jelaskan terjadinya perbedaan pendapat mengenai sahnya siapa saja yang boleh sebagai pembeli dan juga penjual. Di sini dijelaskan bahwasanya dalam jurnal tersebut, yaitu para ulama sepakat bahwasanya hukum jual beli hukumnya adalah sah bagi anak kecil atau orang mukallaf yang tidak dipaksa. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan tidak sah jual beli bagi orang yang belum mukallaf. Hal ini berdasarkan dalam Al-Quran. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Ahmad menyatakan hal tersebut sah-sah saja jika anak tersebut sudah pintar dengan seizin orang tuanya. Nah, pertanyaan yang terakhir ini mengenai jelaskan barang apa saja yang boleh diperjualbelikan. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwasanya dalam Islam tidak semua barang dapat diperjualbelikan, namun ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama itu bermanfaat dan suci. Jadi dengan demikian, secara umum barang yang tidak ada manfaat dan terkena najis itu tidak sah untuk diperjualbelikan. Lalu bagaimana dengan benda yang mutanajis? Benda mutanajis itu kayak semacam benda yang tadinya tuh suci itu jadi tidak suci, namun bisa dikonsumsi atau bisa digunakan. Contohnya pada kopi luwak dan pupuk dari hewani. Nah, contohnya gini,
Kalau misalkan pupuk nih ya, pupuk dari kotoran hewani itu misalkan kita beli pupuk, nah tapi kita dengan niat belinya itu untuk membayar jasa orang yang telah membuat pupuk tersebut. Jadi kita nggak ada niatan buat beli pupuknya, tapi buat untuk membayar jasanya orang yang telah membuatnya gitu. Jadi kayak ada uh, ibaratnya kita ngasih upah gitu kepada orang tersebut. Nah kalau misalkan dalam kopi luwak itu di sini dijelaskan bahwasanya buah kopi yang dimakan luwak itu, kopi yang dimakan kemudian menjadi kotoran luwak dan tidak hancur, tetapi bentuknya biji kopi dan itu boleh diperjualbelikan atau bisa dikonsumsi, dan itu sudah setelah itu namun harus disucikan dulu gitu. Jadi sebelum dikonsumsi itu harus disucikan dulu biar bisa dikonsumsi. Nah, selain tadi barang yang bermanfaat dan suci itu di sini juga dijelaskan bahwasanya barang yang sah buat untuk diperjualbelikan atau boleh diperjualbelikan itu harus yang tidak goib, dalam artian kita sebagai pembeli itu tahu bahwasanya penjual tersebut itu memiliki barang yang ingin kita beli. Dan mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dalam artikel tersebut dan menjawab kuis-kuis yang telah diberikan oleh Pak Dadang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.